Untuk sesi pertama, saya persilakan Pak Dirjen untuk memaparkan tadi beberapa yang ingin dipertanyakan. Mungkin kurang lebih 10-15 menit, Pak. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Suryadi Jaya Purnama, Pak. Terima kasih ini Pak, teman-teman kami kepala desa diterima di ruangan ini. Jadi kalau tadi beliau mengatakan Pak SJP ini di depan ini adalah pada umumnya petinggi-petinggi negara. Petinggi-petinggi negara. Jadi dan ruangan ini pada umumnya diisi oleh petinggi-petinggi yang mengambil kebijakan karena DPR ya teman-teman DPR ini berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa mengambil kebijakan. Sebelumnya kami mohon izin Pak, kami belum dirjen, nanti mudah-mudahan bantuan Pak SJP bisa jadi dirjen. Kami baru direktur Pak. Kami tepatnya Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa. Jadi Pak Dirjen kami mohon maaf Pak SJP, beliau belum bisa hadir pada pagi hari ini karena pada jam yang sama beliau harus memimpin rapat yang tidak bisa diwakilkan. Pimpinan rombongan Pak Camat Merbada, Pak sahabat saya Pak Zen, Bapak-bapak kepala desa, BPD, dan ibu-ibu PKK, ini katanya tadi apa, propos ya. Nah, tapi kita kalau udah propos itu malah enak tenang ya. Dan teman-teman sekretaris desa dan hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya pemerintahan desa ini banyak sekali ya sumber-sumber keuangan dan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu mengambil satu diskresi atau kebijakan bagaimana supaya teman-teman di desa ini pemerintahan desa bisa lebih jalan efektif. Yang tadi Pak SJP katakan Bapak-bapak kepala desa ini adalah orang-orang politik ini karena semuanya by election, semuanya pemilihan, jadi bukan pengangkatan. Dan kalau ketemu warga kadang-kadang kalau cium tangan itu kalau tangan kosong juga bingung juga ya Pak ya. Kultur kita masalahnya ya masyarakat kita pemimpin itu dianggap sudah bisa segala bidang, sudah mampu segala bidang. Gak tahu kadang-kadang dompetnya juga robek-robek juga, bingung mau cari gantinya dari mana. Nah itulah kira-kira filosofi kemarin kenapa sampai ada kebijakan yang 3% itu. Jadi tolong dibukakan slide ketiga Pak. Ya lanjut. Jadi ini Pak, ada 7 sumber ya Pak ya di desa itu yang mungkin Bapak dan Ibu sudah menguasai sekali. Saya ingin merefresh aja Pak sedikit, ada pendapatan asli desa ya Pak ya, ada dari APBN, ini APBN itu 2 sumbernya Pak. Yang pertama itu dari DD, dana desa. Nah dana desa ini kan diberikan itu dengan melihat bagaimana kemampuan desa, bagaimana jumlah penduduk desa, bagaimana tingkat kesulitan desa. Tapi secara nasional dia itu 977 juta flatnya Pak. Ya ada yang bisa lebih dari 2 miliar, mungkin ada juga yang di bawah 900. Nah penggunaan dana desa ini memang diperuntukkan untuk sekarang ini Pak Suryadi karena Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengatakan Pak, bahwa dana desa ini masuk adalah ke TKD, transfer ke daerah Pak. Jadi ini semua ya Pak ya, pemerintah menentukan Pak, kira-kira untuk apa saja. Ini terjadi kemarin karena karena COVID itu Pak. COVID kemarin bahwa dana desa itu digunakan untuk BLTDD Pak, yang sering kita dengar itu bantuan langsung dana desa, dan juga untuk bantuan hewan pangani,
dan untuk bantuan penanganan COVID saat itu Pak. Jadi memang ada satu kebijakan. Nah, karena ini bersumber dari APBN, maka itu pemerintah itu kemarin itu sampai 68% kalau tidak salah saya ya Pak ya. 40 itu untuk BLTDD, 20 itu untuk hewan pangani, 8% untuk COVID. Tapi di tahun 2021 dan di tahun 2022. Di tahun 2023 ini BLTDD-nya 10 sampai dengan 25% Pak ya. 10 sampai dengan 25%. Yang lainnya itu tetap. Sebenarnya sih awalnya itu tidak ini Pak, tidak ingin juga dibatasi batas bawah minimal 10%. Dan tetapi karena ada banyak juga Pak desa-desa yang tidak memberikan bantuan BLTDD itu katanya Pak, katanya nggak ada lagi orang miskin. Tapi giliran diminta data kemiskinan paling banyak Pak bantuannya. Nah inilah seninya kita Pak ya, seninya kita. Akhirnya dibatasi Pak, minimal itu 10%, maksimal 25%. Nah, apabila memang Bapak tidak memberikan yang 10% itu, maka tidak akan keluar Pak untuk triwulan berikutnya. Jadi sanksinya itu ya semacam dipaksa lah ya, mudah-mudahan ketemulah orang miskinnya 10% lah, masa nggak ada sama sekali ini. Ya kan? Kalau nggak ada sama sekali berarti desa sudah mandiri Pak. Kalau desa sudah mandiri, Bapak tidak lagi menerima bantuan BLTDD. Ini kan logika-logikanya Pak, aturannya. Tapi karena memang Bapak ini belum menjadi desa mandiri, maka itu dianggap masih ada orang miskinnya Pak. Karena orang miskinnya masih ada, maka ya paling sedikit 10% lah ada orang miskinnya. Jadi filosofinya BLTDD seperti itu ya Pak ya, sekarang ini 10 sampai 25% itu adalah untuk BLTDD, 20 itu untuk hewan pangani. 4 hari atau seminggu yang lalu kami sama-sama Pak Suryadi kami laporkan juga bahwa kami rapat dengan Bappenas terkait dengan BLTDD ini Pak. Mencari formula apa kira-kira yang pas gitu loh. Kalau kemarin kan yang diirmak itu Pak, yang diirmaknya itu kan kemarin itu adalah untuk yang BLT yang kebutuhan pusat dulu. Ada pemikiran Pak ya, nanti bagaimana keputusannya ada pemikiran. Sekarang itu yang diirmak itu yang prioritas dulu untuk penggunaan untuk kebutuhan desa. Apa saja yang diirmak itu Pak? Mungkin Pak ya stunting ya Pak ya, dan yang lain-lainnya. Jadi yang dipotong, yang ditentukan tuh bukan hanya yang BLTD dulu, tapi yang lain Pak, kebutuhan desa apa. Nah ini mencari formula yang pas Pak. Kira-kira rumusan seperti apa sehingga desa juga itu bisa lebih cepat. Karena ya hasil kajian Pak, ternyata setelah adanya bantuan DD ini Pak, desa itu naik secara signifikan dari sebelum tahun 2015 semenjak desa belum menerima BLTDD, setelah menerima BLTDD itu hasil kajian itu menunjukkan pembangunan yang sangat signifikan. Artinya pandangannya bahwa APBN tetap ini harus tetap masuk ke desa. Cuman bagaimana untuk lebih meningkatkan lagi. Itu. Nah, ini adalah yang bersumber dari dana desa. Ada lagi Pak yang dari APBN juga, tetapi melalui ADD ya Pak ya. ADD itu alokasinya itu adalah diambil dari DBH ya Pak ya, dana bagi hasil, dan dari DAU Pak, dari alokasi umum. Itu menjadi ADD Pak. ADD itu 10% setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban itu Pak, kewajiban apa? Pelayanan dasar, rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya, itu untuk siltap Pak. Siltap itu penghasilan tetap kepala desa. Nah di sana diberikan. Nah mudah-mudahan ini siltapnya ini ya Pak Kepala Rombongan, Pak Camat,
ini sudah diterima secara reguler setiap bulannya, mudah-mudahan ini. Ada juga Pak, ada juga beberapa yang belum menerima secara reguler. Karena apa? Kabupatennya itu belum melaporkan Pak. Berapa sih DBH-nya? Kan harus dilaporkan kepada pemerintah Pak. Nanti setelah dilaporkan berapa DBH-nya itu Pak, bagaimana bagi hasilnya, baru disalurkan ke ADD. Karena ADD itu diberikan bertahap Pak, tidak diberikan secara serentak. Nah, diberikan bertahap untuk disalurkan kepada teman-teman kepala desa. Nah, di samping yang bersumber dari APBN tersebut, ada bagian dari hasil pajak ya Pak ya. Saya yakin tempat Bapak ini potensi sekali itu Pak. Dari DBH namanya Pak. Itu kalau nggak salah hitung-hitungannya 10% Pak ya. Kalau nggak salah hitung-hitungannya 10%. Nah, itu sumber yang kedua, yang ketiga. Tadi kedua itu ADD, yang ketiga itu dari bagi hasil. Yang keempat ini bantuan Pak dari provinsi dan kabupaten kota, dan mudah-mudahan ini juga ada ya Pak ya. Mudah-mudahan ini juga ada bantuan dari provinsi, dan ini ada biasanya ada kalau sumbangan relatif lah Pak ya, tergantung potensinya ini Pak. Seberapa banyak yang bisa kita gali dari CSR dan lain sebagainya, ini perlu kerja keras juga. Dan berikutnya adalah dari pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu kalau di Jawa itu ada namanya bengkok Pak ya. Mungkin di daerah Bapak berbeda-beda namanya Pak ya. Ada dari bengkok, ada dari BUMDes Bapak, dari sumber-sumber yang lain. Nah, dari yang lain-lain ini Pak, pemerintah itu berharap ini desa bisa menggali sumber yang ada di desa. Sehingga desa itu menjadi lebih mandiri. Kalau kita lihat ini di Bali itu desa apa Keruk atau apa itu Pak, itu APBDes-nya bisa 50 miliar Pak ya, 50 miliar, yang di Jawa Barat juga besar. Nah, saya berharap ini Pak Camat di Narbada ini di desa-desa yang ada di tempat Bapak ini bisa menjadi desa yang maju Pak. Kalau belum mau jadi desa mandiri juga nggak apa-apa lah Pak. Karena konsekuensinya nih Pak, Pak Suryadi kalau jadi desa mandiri nggak terima DD nih Pak. Jadi ini logika yang kadang-kadang buat apa kita mandiri katanya. Kalau mandiri konsekuensinya kita nggak terima DD, nggak apa-apa juga Pak. Tapi yang jelas desa Bapak menjadi desa yang maju lah. Artinya masyarakatnya semua dapat bekerja dan lain-lain. Nah, itu Bapak dan Ibu, lanjut Mas. Karena ini terkait kami bicara APBN, maka DD itu diperuntukkan untuk 4 itu Pak. Yang pertama adalah belanja pembangunan Pak, belanja penyelenggaraan pemerintahan. Ini Pak, belanja penyelenggaraan pemerintahan apa Pak? Untuk pembangunan pemerintahan, kesekretariatan, kantor dan lain sebagainya Pak. Dan juga pembinaan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Nah, kemarin Pak, sebelum ada COVID, ini kebanyakan digunakan DD ini untuk pembangunan Pak. Ada ya buat irigasi, jalan desa dan lain sebagainya. Terjadi bencana ini, bencana COVID, seolah-olah semuanya menjadi kaget Pak. Kagetnya kenapa? Kok kebijakannya langsung ditarik, dirubah sedemikian rupa. Yang dulunya desa bisa menentukan, sekarang desa itu di-drive dari pusat. Itu Pak. Karena presiden juga punya kewenangan, sumbernya ini APBN. Presiden juga bisa mengatur. Prioritas pertama pada saat itu bagaimana supaya ini bencana COVID ini yang saat itu Pak sangat dahsyat sekali pengaruhnya, orang bisa makan dulu Pak. Yang dulu orang-orang kerja di kota-kota, kembali ke desa mereka nggak punya penghasilan Pak. Hasil desa juga tidak bisa dijual karena pabrik tutup. Maka itu kemarin Pak ya, kebijakannya itu DD itu 40% Pak untuk BLT DD. Ya macam-macam lah variasinya, teman-teman mengatakan. Kenapa kok jadi seperti ini? Kenapa kok dulu kami diberikan kebebasan? Mungkin pandangan kami Pak, kemarin itu tidak ada pencerahan yang secara komprehensif sehingga seolah-olah mendadak seperti ini. Kalau dulunya dijelaskan
ya Pak ya, bahwa DD itu untuk ini, untuk ini, dan pemerintah punya kewenangan ini semuanya, mungkin juga tidak kaget, tapi alhamdulillah semua sudah clear semua Pak, semua sudah bisa memahami, tidak ada yang menginginkan bencana kemarin itu terjadi. Di dunia manapun tidak ada yang menginginkan, kaget semua orang. Nah, DD itu kemarin ditentukan, yang selama ini sudah mungkin mohon maaf sudah pesan dengan toko material Pak ya, pasir dan lain sebagainya untuk bikin jalan desa, semen, ternyata tidak jadi, mungkin juga sudah utang, ya itulah. Nah, kita selaku pemimpin kadang-kadang harus berani mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah kemarin Dede kita berikan kebebasan sebelum COVID itu, sekarang diatur yang saya katakan tadi untuk BLTDD, untuk hewan pangani, untuk COVID. Nah, untuk apa sebenarnya DD ini? Ini formulanya adalah pemulihan ekonomi, Pak. Pemulihan ekonomi, dari mana pemulihan ekonominya itu, Pak? Dari BLTDD, Pak. Bantuan langsung tunai. Jadi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan, dan masyarakat rentan. Mudah-mudahan ini Pak, mudah-mudahan di desa Bapak dan Ibu di Kecamatan Narmada ini sudah ada juga Pak untuk masyarakat rentan Pak. Jadi jaminan sosial masyarakat rentan. Pak Suryadi yang terhormat, bahwa kita ini memang untuk jaminan sosial ini masih termasuk negara yang rendah Pak, yang rendah. Maka itu ada juga Inpres Instruksi Presiden 0104 itu Pak, yang mendorong juga supaya jaminan sosial bagi masyarakat rentan itu bisa teratasi. Apa saja sih Pak masyarakat rentan? Bisa juga marbot mungkin Pak ya, bisa juga petani-petani yang tidak, petani penggarap ya Pak ya, macam-macam lah Pak. Artinya yang memang belum jelas. Kalau untuk BPJS Kesehatan kan sudah jelas ya Pak ya, semua sudah ada. Artinya para kepala desa dan perangkatnya itu Pak semua sudah diberikan BPJS Kesehatan. 4% itu dari kabupaten ya Pak ya. 1% yang Bapak dan Ibu tanggung dari DD itu, dari BLTDD itu Pak, dari DD itu Pak ya. Jadi sudah clear. Nah, tinggal bagaimana coverage ini masyarakat. Artinya pemerintah ini menginginkan Pak ada jaminan gitu loh, ada jaminan bagi masyarakat yang belum beruntung, kita upayakan agar mereka sama seperti kita. Kita tahu juga memang ada kemampuan pemerintah masih terbatas. Beliaulah Pak Suryadi ini yang lebih tahu pasti bagaimana desain ke depannya, seperti apa kita akan melangkah. Di samping tadi untuk pemulihan ekonomi, ada juga Pak untuk PN, prioritas nasional. Kita kan juga nggak mau Pak, anak-anak kita, saudara kita masih stunting dan lain sebagainya. Karena kurang gizi Pak, kan kasihan juga, kita prihatin juga melihatnya itu. Stunting kadang-kadang bukan karena kurang gizi juga ini Pak Camat ini. Kadang-kadang karena pemukiman kumuh Pak, sanitasi yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah ini mungkin peran kita selaku pemimpin menyampaikan kepada masyarakat, mungkin menghimbau kepada masyarakat agar bagaimana mereka bisa hidup bersih. Ini kan masalah perilaku saja Pak sebenarnya Pak. Masalah perilaku, apalagi mohon maaf kalau di sana kebanyakan muslim, kalau kita kan itu setiap saat 5 waktu kita pasti kena air Pak, berwudu. Dan saya yakin sekali sumber air di sana ada, tidak tayamum di sana pada umumnya Pak ya. Tidak ya. Air banyak di sana ada. Nah itu kita ajarkan mereka bersih dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah Pak, prioritas DD ini di samping yang 2 tadi adalah mitigasi bencana. Kita nggak tahu Pak, bencana itu tidak bisa kita prediksi Pak. Ya, kapan dia akan datang, kapan dia akan hilang, tapi mitigasi Pak. Kita harus bisa memetakan kira-kira potensi bencana di kita itu apa sih Pak. Kita lakukan mereka pelatihan-pelatihan bencana Pak. Jadi apabila nanti kita tidak berharap musibah itu terjadi, tapi apabila terjadi maka saudara-saudara kita, masyarakat kita sudah siap untuk mengatasi penanggulangan bencana. Lanjut Mas. Pak Suryadi, Pak Camat, Bapak-bapak kepala desa ya, yang saya hormati,
DD itu di samping tadi penggunaannya untuk prioritas nasional, DD ini juga dilaksanakan untuk pembangunan di desa. Pembangunan seperti apa? Pembangunan skala desa, Pak, yang menjadi kewenangan desa. Jangan juga pembangunan yang menjadi kewenangan kabupaten Bapak take over. Wah, nggak bisa, Pak. Nggak kuat, Pak. Ya, serahkan kabupaten. Ya, mana tugas kabupaten, mana tugas kita. Silakan Pak Heru. Mana tugas kabupaten, mana menjadi tugas kita. Ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama cermati bersama, Pak. Jangan sampai, Pak, RKP kita, Pak, rencana kerja kita, Pak, rencana kerja desa, ya Pak ya, rencana kerja desa ini dengan restranya kabupaten itu saling tumburan, Pak. Artinya saling, kabupaten juga mengerjakan A, desa juga mengerjakan A. Nah, sehingga menjadi mubazir, Pak. Harusnya masyarakat yang tertolong 10, ya Pak ya, karena kerjanya tumburan menjadi duplikasi. Inilah yang sering kita sebut, Pak, data ganda dan sebagainya. Karena koordinasi tidak saling mengecek dulu, Pak, gitu loh. Harusnya katakanlah, Pak, yang paling gampang bisa kita contohkan PKH, keluarga penerima apa harapan, Pak ya, ya. Program keluarga harapan. Dia sudah nerima itu, nerima lagi yang BLT dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tumburan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Misalkan juga, Pak, kabupaten sudah mengerjakan membangun sumur, Pak, 5 ya. Desa juga membangun sumur, hal yang sama. Nah, seperti itulah kita harus benar-benar mapping sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Kewenangan desa yang berikutnya lagi apa, Pak? Kalau misalkan ada kewenangan pusat, ini saya ini Pak sering sekali didatangi oleh teman-teman kementerian lembaga, Pak Suryadi, Pak Lutfi tolong dong, katanya itu dana desa dipergunakan, katakanlah Pak ya, untuk menangani narkotik, katanya, ya Pak, kan bagus Pak itu narkotika. Tapi kan ada juga kewenangan pusat, ada juga kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten. Kalau semuanya dikejar di DD, lama-lama desanya nggak bergerak apa-apa ini Pak, bilang gitu. Jadi banyak Pak kebutuhan-kebutuhan. Jadi yang mana yang menjadi kewenangan pusat, yang mana yang menjadi kewenangan provinsi, yang mana menjadi kewenangan kabupaten, silakan dengan budgetnya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu bekerja adalah dengan budgetnya, dengan kewenangan Bapak dan Ibu, dengan kewenangan desa. Kayak kemarin COVID, Pak. Kalau memang itu masyarakatnya pasti ada di desa, Pak. Kalau semuanya diserahkan kepada desa, ya nggak kuat lah. Desa paling kan juga cuman kuatnya bikin posko aja, Pak. Ya kan, rumah-rumah isoman paling kuatnya, Pak. Untuk penanganan mana kuat, satu orang yang kena COVID hampir 140 juta biayanya. Kalau diambil dari APBD, ya mencret bahasa saya Pak, nggak bakal kuat. Jadi itulah kira-kira Pak. Nah, di samping itu juga kewenangan-kewenangan lain yang sifatnya ya kewenangan pusat yang ditugaskan dilimpahkan kepada desa ini harus menjadi anggarannya harus diberikan kepada orang yang melimpahkan kewenangan tersebut. Artinya bukannya desa yang menanggung beban itu. Lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu supaya kita jelas bersama ya. Jangan sampai tumpang tindih ini antara kami dengan Kementerian Keuangan, antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Desa, antara kami dengan Kementerian Desa, dan begitu juga sebaliknya. Nah, tugasnya, jadi ada 3 kementerian ini yang kalau boleh saya katakan terkait erat sekali dengan pembangunan desa, Pak. Tugasnya Kementerian Keuangan adalah bagaimana mereka melakukan pembinaan pengelolaan dana desa ya, yang bersumber dari APBN. Jadi yang tadi saya katakan Pak, itu di dalam PMK-nya mereka mengatur yang tadi di awal saya katakan BLTDD 10 sampai 15 sampai 25. Kalau kemarin itu kan 40 Pak, megap-megap semua, kaget juga ya, sampai-sampai katanya desa kami nggak ada desa yang miskin. Jadi kita kaget juga itu kan. Jadi memberikan pembinaan melalui pengelolaan dana desa untuk apa saja.
ada yang untuk pusat dan selebihnya itu dikembalikan kepada pemerintahan desa. Kalau kemarin itu Pak, itu 68% yang menjadi tugas pusat ditaruh di desa melalui APBN yang dari sumber DD ini. Kalau kami nih kemarin Pak masih tahap diskusi ya Pak Suryadi ya, ini kurang lebih 45-52% lah Pak dari DD. Jadi kita kurangi pelan-pelan ya Pak ya. Karena juga udah semakin bagus kan ini sekarang COVID juga sudah mulai landai dan lain sebagainya. Kita akan masuk lebih fokusan kepada program yang lain. Kami Kementerian Dalam Negeri tugasnya apa? Mengatur tentang untuk apa saja Pak pengelolaan keuangan desa. Di samping tadi yang 7 sumber itu Pak, kami masukkan semua sehingga tidak terjadi masalah. Dan Kementerian Desa ini yang kebetulan di bawah Komisi 5 ini adalah fokus pada kebijakan prioritas dana desa. Bukan berarti kalau prioritas dana desa, bukan berarti yang tidak menjadi prioritas tidak dibiayai dari DD. Bukan seperti itu Pak. Pembangunan pemerintahan ya itu juga walaupun tidak masuk prioritas Pak, tetapi juga harus ada pembiayaan, harus ada juga pembinaan. Jangan sampai nanti pembinaan tidak berjalan dengan baik. Saya bersyukur juga ini di Lombok Barat tidak ada hal-hal yang signifikan. Kami ini Pak Suryadi kami informasikan juga hampir setiap minggu Pak anggota kami diminta untuk menjadi keterangan ahli Pak. Karena pengelolaan keuangan desanya ini yang memang belum tepat. Ini Pak Camat mohon bantuan pembinaannya jangan sampai terjadi miss ini karena APH itu sudah masuk Pak. Sebenarnya APH juga nggak tahu, mungkin dari bawah-bawah itu juga kali Pak ya, ke situ-situ juga melalui ormas dan lain sebagainya. Nah ini yang saya sampaikan kepada teman-teman APH. Saya sampaikan kepada staf, tolong saya bilang bahwa desa ini bukan pengelolaan keuangannya berbasis akrual. Saya bilang cash basis, saya bilang. Kalau cash basis itu berarti ada uang dulu baru dibelanjakan. Jadi kalau dibawa ke sistem akrual, sistem keuangan modern, saya bilang belum bisa jalan. Karena Pak beragam sekali Pak. Kalau sekarang ini ya di Lombok Barat ini sudah sangat maju desa-desanya, apalagi desa sudah juara nasional ya Pak Camat ya. Jadi kalau di desa-desa yang lain kan juga belum tentu semua seperti ini. Kami berharap maunya seperti ini semua ya. Ganteng gagah-gagah semua Pak, tapi kalau di Papua, ujung Kalimantan sana ya masih sangat jauh, persentase tinggi. Nah ini menjadi tanggung jawab kami bersama untuk bagaimana supaya cepat mengatasi. Nah, bagaimana supaya yang diperuntukkan dari DD tersebut tidak hanya prioritas saja, tidak hanya peruntukan prioritas saja yang dibiayai, tapi ada peruntukan-peruntukan yang tidak dibiayai, yang tidak menjadi prioritas juga perlu pembiayaan. Misalkan ini Pak Kepala Desa yang tidak diprioritaskan, ini kan ada satu sistem manajemen untuk mempermudah Bapak membuat laporan melalui Siskudes. Nah itu pembiayaan untuk Siskudes juga Pak, internetnya, bandwidthnya dan sebagainya itu juga harus kalau memang di kabupaten tidak didukung ya Pak Camat ya. Ini juga supaya desa bisa menganggarkan. Karena apa Pak implikasinya? Pemerintah saat ini Pak tahun 2023 ini mengambil satu kebijakan bahwa akan ada insentif 2 triliun Pak. Akan ada insentif 2 triliun bagi desa-desa yang mempunyai performa kinerja yang bagus, yang baik. Performa kinerja yang bagus dan baik ini dilihat dari mana Pak? Laporan keuangannya. Ya Pak, belanjanya untuk apa dan lain sebagainya. Nah ini supaya kami mohon Bapak dan Ibu Kepala Desa sebenarnya tinggal memerintahkan status saja Pak. Ya, nggak harus Bapak dan Ibu selaku top manajer desa itu turun, tidak. Staf yang membidangi keuangan, panggil Pak Sekdesnya, Pak Sekdes tolong dibikin laporannya. Karena berharap juga Pak, kan lumayan juga kalau di desa bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya itu dapat insentif yang dari pemerintah ini. Nah, di samping itu juga Prodeskel Pak, agar diisi juga datanya. Ini saya informasikan Pak, 4 bulan yang lalu Pak.
Ini saya karena ini tidak dipublish ya Pak ya, dan kalau ini pun mau masuk ke media, tolong yang ini jangan disebut karena ini mengandung iklan. Kemarin itu Kopiko Pak meminta bantuan kepada kami, Pak Lutfi katanya, kami tolong dong carikan tempat di daerah yang ketinggian dari permukaan laut sekian. Kami ingin bikin pabrik Pak katanya. Dan yang memang bisa diperuntukkan untuk pabrik katanya. Kami perlu lahan Pak sekian-sekian. Kami buka di Prodes kali itu. Nggak ada datanya Pak. Ya zaman sekarang ini kan investor Pak, nggak mungkin Pak sebelum mereka ini sebelum mereka punya data mereka mau langsung datang, nggak mungkin. Karena biaya juga sudah tinggi, jadi perlu data-data tersebut mereka perlukan. Dan 2 minggu yang lalu ini Pak, ada teman Pak, investor datang kepada kami Pak, bertanya juga, Pak Lutfi katanya, ada nggak di Bali itu Pak, katanya Pak, TKD, Tanah Kas Desa Pak, ya Pak ya, TKD, yang ketinggiannya itu katanya siang hari itu panasnya 17 derajat. Saya buka Pak di Prodes kali itu, nggak ada juga. Nah maka itu saya mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu, ini forum yang sangat bagus sekali Pak ya, agar semua Pak apa yang kami mintakan melalui aplikasi itu Pak, Bapak dan Ibu isi juga Pak. Bapak tinggal mengingatkan staf Bapak dan Ibu saja ya. Diminta kalau kita tidak tahu ketinggian lautnya misalkan seperti apa, tingkat Bapak seperti apa, tinggal minta bantuan Pak dengan OPD yang ada di tempat Bapak dan Ibu, sehingga Pak apalagi di kecamatan, di desa-desa yang ada di Kecamatan Madai ini desa potensi semua Pak, untuk desa menjadi desa wisata dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah lanjut Mas. Kemarin itu Kementerian Dalam Negeri Pak terkait dengan 3% ini sudah membuat surat edaran kepada Bupati Wali Kota seluruh Indonesia bahwa yang operasional 3% itu adalah itu untuk apa saja. Lanjut Mas, kita bagi menjadi ketiga bidang ini. Kami mengeluarkan kode rekening basicnya adalah 1.108. Jadi yang 3% operasional ini adalah untuk membantu membiayai kegiatan pemerintah Pak. Rapat-rapat dan perjalanan dinas, rapat koordinasi dan perjalanan dinas. Nanti ini silakan Pak diambil Pak materinya, diminta kepada panitia, kalau nanti tidak ada juga kami akan berikan kepada Bapak salah satu. Terima kasih Pak. Ya. Yang berikutnya adalah untuk biaya tak terduga Pak, yang mendesak-mendesak, yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah itu Pak, bencana dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah biaya operasional pemerintahan ini adalah untuk kegiatan olahraga, keagamaan, mauludan dan lain sebagainya. Jadi ini biaya operasional adalah pemerintahan desa kepada desa Pak, yang 3%. Jadi banyak hal memang ini yang perlu kedudukan. Kemarin juga ada usulan minta lamsam, tapi memang peraturan terkait dengan keuangan negara sekarang ini Pak tidak bisa semenjak tahun 2007 diberikan secara lamsam. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin kita akan berdiskusi terkait dengan hal-hal yang Bapak dan Ibu tanyakan. Terima kasih Pak Suryadi atas perkenan waktunya kepada kami.